Welcome guys di channel Om Iyo. Setelah sekian lama nggak bahas mengenai VinFast Rev 3, gue ada sedikit update mengenai mobil Vietnam ini, yaitu mengenai Apple CarPlay dan juga aksesoris yang gue pasang guys. Yuk kita simak videonya seperti apa. Oke guys, setelah sekian lama tidak review mengenai VinFast Rev 3, kali ini kita mau coba jalan-jalan sebentar ya guys ya, manasin mobil. Hari ini Desember tanggal 23 guys. Posisi VinFast saya saat ini kilometernya sudah mencapai 3047 km. Nah ini kita lagi jalan-jalan sedikit guys. Saya lagi mau cuci mobil karena VinFast-nya udah lama nggak dicuci ya. Jadi saya jarang sekali sih pakai mobil ini, karena mobil ini memang saya gunakan untuk ke kebun gitu ya guys ya. Dan dimana kalau sekali ke kebun itu kondisi baterai saya dari 100% itu pasti kepakai sekitar 60% PP guys. Jadi kebun saya posisinya 70 km dari rumah saya gitu ya. Dan so far masih pilihan terbaik karena saya menang banyak ya, dia dari sisi kos, bensin, praktikal, kenyamanan itu dapat semua guys. Dan juga di VinFast ini karena saya masih suka sama modelnya sekarang, meskipun banyak sekali model-model baru yang bermunculan ya, seperti Atto, kemudian Geely juga keluar ya, mobil murahnya tanda kutip. Tapi tetap pilihan jatuh ke VinFast itu nggak bohong ya guys ya. Jadi VinFast ini selain itu juga saya lihatnya makin serius juga menggarap market di Indonesia. Ya memang sangat disayangkan ya, negara seperti Vietnam itu ternyata bisa lebih maju industri otomotifnya dibandingkan kita, seperti itu guys. Tapi ya kita apresiasi, dan bahkan per minggu lalu bahkan dapat kabar VinFast itu sudah resmi membuka pabriknya di Indonesia, di Subang guys. Meskipun sempat di demo ya, saya juga nggak ngerti kenapa ada demo-demo seperti itu. Nah, jadi setelah hampir 6 bulan saya pakai VinFast ini, sudah tidak ada masalah ya. Memang terakhir itu sempat kan guys, saya mati mesinnya tiba-tiba itu karena menurut saya ini analisa saya sendiri ya. Jadi itu mungkin dikarenakan mereka ada fitur yang sewa baterai guys, dimana softwarenya itu kadang-kadang ada glitch atau gimana yang membuat mobilnya itu tidak bisa dinyalakan gitu guys. Karena di VinFast itu ada sistem sewa baterai ya. Jadi sistem sewa baterai itu menarik guys. Jadi kita per bulan bayarnya murah ke VinFast. Tapi kalau kita nggak bayar, maka akan dimatikan mesinnya secara bertahap. Jadi misalnya baterainya hanya bisa dicas 70%. Kemudian bulan berikutnya hanya 50%, seperti itu guys ya. Jadi dia bertahap ininya, di kontrolnya mobilnya seperti itu. Dan setelah saya software update terakhir itu bisa dibilang tidak ada masalah sama sekali. Bahkan kaki-kaki itu juga nggak ada masalah ya. Saya cukup nyaman pakai VinFast, AC masih oke. Bahkan setelah saya update software terbaru itu saya udah bisa Apple CarPlay guys. Jadi saya udah pakai iPhone gitu ya. Dan untuk connect ke map, Google Map dan juga Spotify itu udah enak sekali di VinFast. Nah ini saya senangnya pakai VinFast karena kalau teman-teman lihat ini saya pakainya di jalan yang sempit ya. Saya kalau ke kebun kurang lebih seperti ini guys. Jadi hanya dua jalan seperti ini, dan saya nggak khawatir gitu ya. Saya jalan dengan pede aja karena bodinya oke banget. Jadi bodinya tuh pas, slim gitu ya, dan sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau teman-teman memang rutenya pas gitu ya, dan memang ingin ke EV, bisa direview lah seperti itu ya, kira-kira kebutuhannya seperti apa. Tentunya kalau teman-teman saya sempat lihat itu mobil VinFast-nya mogok gitu ya di kota yang jauh entah berantah, yaitu ya tanpa menyalahkan rekan EV kita, tapi ya sesuai penggunaan ya guys ya. Artinya
kita mesti prepare resikonya. Kalau memang ini adalah city car, kita pakai untuk road trip gitu. Itu benar-benar harus di planning guys. Jadi mulai dari sisi jarak, kemudian juga aksesoris yang dipakai ya. Jadi saya juga di sini VinFast-nya saya nggak banyak modif ya. Saya hanya modif velg dan kasih lampu di depan untuk tambah penerangan. Di luar itu nggak ada guys. Saya nggak pakai dashcam, saya nggak pakai aksesoris yang lainnya. Jadi dari sisi electrical, aki dan sebagainya itu nggak terlalu berat ya kerjanya guys. Jadi ada juga gosip yang mengatakan VinFast-nya kemarin nggak mau jalan karena ya dipakai untuk dashcamnya nyala 24 jam gitu guys, sehingga mobilnya nggak bisa nyala lagi karena ya akinya mati gitu ya. Jadi kalau teman-teman, saya lihat kan banyak yang komen di video saya, terima kasih sebelumnya guys, itu saya apresiasi. Dan ternyata memang animo VinFast V3 ini masih banyak ya di Indonesia. Oke, saya mau cuci mobil dulu guys, kita lanjut nanti ya guys ya ngobrol-ngobrolnya. Setelah cuci mobil, berikutnya saya mau jalan cari makan guys. Mobil listrik saya pakai BYD satu lagi saya pakai VinFast. Jadi nggak mesti harus pakai VinFast sehari-hari, tapi VinFast termasuk salah satu yang saya sukain juga ya, karena irit, super irit dibandingkan kalau mobil IC, mobil bensin. Ya, saya juga ada mobil bensin, tapi sekarang jadinya saya jarang pakai guys, karena untuk komuter sehari-hari ya basically pakai VinFast ini udah oke banget. Oh ya, saya ada video tentang update softwarenya guys ya. Jadi kemarin tuh saya udah pernah update software. Teman-teman nanti bisa lihat di cuplikan berikut ini. Bengkel ini dia nih guys. Saya juga belum pernah kesini sih. Bengkelnya VinFast di Karawaci. Kita lihat ya. Oke. Proses update-nya satu jam katanya guys. Buka kap mesin nggak mas? Nggak ya? Oh buka juga ya? Buat nge-reset aki. Oh nge-reset akinya. Kemarin soalnya tiba-tiba nggak bisa jalan. Bisa jalan. Terus sambil dicek. Iya, sekali doang sih itu. Mobil dimatiin selama 5 menit bisa lagi. Iya, saya diemin 5 menit, udah itu nyala lagi aman. Habis itu nggak kejadian lagi. Nggak tahu tuh kenapa. Katanya update software aja dulu katanya. Ada miskomunikasi teknis sama software ya? Sama ini kali server ya? Enggak ya? Nggak teknis sama software biasanya. Sama software ya? Ada miskom. Oh, makanya mesti di-upgrade gitu ya? Oke. Ini baterai subscription sekarang nih. Lifetime warranty battery unlimited. Sekarang VinFast berapa harganya Pak? Kenapa Pak? VinFast sekarang harganya berapa? VinFast? Sebenarnya ada 2 harga. Iya, yang ada yang sewa baterai, itu 156. 156. Sebulan berapa? Sewanya 253.000 rupiah. 253.000. Kalau misalnya 1 bulan nggak bayar, ini dia ada peringatan sampai 3 bulan baru dinonaktifkan baterainya. Baterainya langsung dinonaktifin. Iya. Sampai 3 bulan. Oh. Nggak bisa ngecas aja sih. Nggak bisa ngecas. Itu kan makanya nggak pakai elektrik langsung kok. Nah, bahaya nggak? Ngeri-ngeri sedap nih kok. Nah, itu dia kan. Ini lagi upgrade ya. Ini saya taruh itu. Oh. Itu saya yang nonton banyak 10.000 kemarin VinFast.
Karena banyak yang suka. Oke, baru selesai nih, kurang lebih 1 jam ya dari hasil update kita. Ini ada satu menu baru, Apple CarPlay. Kita coba tes, guys. Oh, ternyata ini mesti pakai kabel, guys. Nih, start Apple CarPlay, karena saya baru colokin kabel ke ini nih, ke mobil saya. Saya klik allow ya. Start Apple CarPlay, start. Kita lihat ya, bedanya apa nih? Oh iya bener. Oke, that's good bro. Sekarang udah bisa ternyata guys. Keren nih. Kita pulang ke rumah ya. Set. Wih, mantap nih. Oke, this is good. Mantap, mantap. Ternyata mesti pakai kabel. Yeah. Oke, sip, thank you. Ya, Ya, thank you, Mas. thank you. Nah, ini baru ngetes ini guys, baru ngetes telepon pakai WhatsApp, oke juga bisa nyambung ya. Ini hal-hal kecil ya, sebelumnya nggak bisa loh guys nyambung gini. Jadi kita apresiasi juga nih VinFast ternyata komit guys dengan janji mereka. Jadi saya masih ingat mungkin 2-3 bulan lalu mereka janji kan mau update Apple Car untuk VinFast VF3 dan ternyata mereka terbukti loh ya. Oke banget loh VinFast, dan saya juga baru tahu tadi hasil ngobrol dengan VinFastnya, ternyata VinFast juga komit bikin ininya guys, bikin pabriknya di Subang itu udah 90% loh udah mau jadi. Dan nantinya ke depan nggak cuma mobil, mereka akan ada motor listrik, ada bikin bus. Jadi keren banget sih VinFast. Jadi secara komitmen mereka benar-benar komit, dan kelihatannya memang mereka akan pemain long term ya. Hebat sekali ya perusahaan Vietnam ini, mereka visinya jangka panjang, nggak hanya hit and run seperti itu. Sudah lihat ya bagaimana kita konekin Apple CarPlay ke dalam VinFast-nya, ke konsolnya ini. Ini sebetulnya untuk VinFast CarPlay-nya itu harus masih menggunakan kabel guys. Jadi ini kita harus masih pakai kabel ya seperti ini. Nah nanti kita lihat di monitor itu sudah ada pilihan Apple CarPlay guys. Ini kita tinggal klik Apple CarPlay, dia akan muncul seperti itu ya. Dan ini kita udah ada rute Google Maps, ada apa namanya Spotify juga seperti itu. Jadi ini oke banget dari sisi CarPlay. Ini salah satu fitur yang dijanjikan kan. Malah berikutnya sebenarnya mereka janji di software update berikutnya itu kita bisa lakukan Apple CarPlay dengan menggunakan wireless guys. Ini kan saat ini masih menggunakan kabel ya. Mereka nanti akan update menggunakan wirelessnya, nggak tahu kapannya. Nah coba kalau teman-teman ada info silahkan komen, bagi-bagi info dengan rekan-rekan yang lain juga seperti itu. Oh ya guys, mengenai aksesoris ya, balik lagi mengenai aksesoris, saya sebenarnya ditawarin fitur kamera mundur oleh salah satu kenalan dari dealer gitu guys. Jadi teman-teman apakah ada yang udah pakai? Karena waktu itu saya ditawarin nilainya cukup mahal ya guys ya, 3 juta rupiah. Jadi saya pikir-pikir, sayang juga kalau 3 juta hanya untuk kamera mundur gitu. Meskipun kamera mundur tuh termasuk penting gitu ya. Saya nggak tahu apakah harganya nanti akan masih bisa turun lagi atau enggak. Tapi basically untuk saat ini saya masih belum upgrade sih guys untuk kamera mundurnya. Seperti itu. Aksesoris sebenarnya banyak, udah malah yang banyak ya guys ya. Jadi kamera mundur, saya ditawarin juga untuk spion. Bisa retractable gitu, bisa dibuka tutup otomatis dan dikontrol secara elektronik, dan juga ditawarin untuk bagasi depan ya. Jadi bagasi depan itu bisa dibuka tutup juga guys.
Cuman saya pikir kalau bagasi depan nggak kepake juga ya, karena kan maksimum loadnya kita tuh hanya 300 kilo kan ya. Jadi saya tuh kalau ke kebun sering bawa pupuk guys. Jadi sekali saya bawa pupuk tuh bisa bener-bener 200 kilo, 250 kilo gitu ya. Dan itu bener-bener kepake sih gitu. Jadi kalaupun bagasi depan saya pakai, saya kasih taruh barang yang terlalu berat juga kayaknya nggak proper juga ya, kasihan mobilnya gitu. Jadi kita dalam penggunaan mobil ya saya pengennya tuh sesuai aja, sesuai peruntukan. Jadi kita nggak mau paksa ini mobil city misalnya dipakai untuk road trip, itu kayaknya terlalu. Saya pengen sih guys tadinya mau ke Semarang pakai si VinFast, cuman saya cari rutenya terlalu beresiko gitu ya. Jadi kalau kita miss satu titik aja itu resikonya besar sekali, karena kita untuk ngecas ini kan satu butuh waktu, dan kedua lokasinya mungkin belum sebanyak pompa bensin gitu ya. Jadi saya masih pikir-pikir sih kalau untuk bawa VinFast ini untuk road trip gitu guys. Nah, satu lagi guys, kenapa saya suka VinFast. Jadi VinFast itu ya termasuk mobil yang nggak pasaran ya guys ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, kita udah banyak sering lihat Atto, sering lihat Ioniq gitu ya, dan mobil-mobil lainnya. Tapi kalau VinFast, sorry guys, agak jarang gitu ya. Hanya orang tertentu saja menurut saya tuh yang mau beli VinFast. Bahkan saya kalau ditanya nyesel gak ya beli VinFast, karena contoh saya belikan ini mungkin masih harga awal ya guys, sekitar 190 atau 200 juta gitu ya. Sedangkan kalau sekarang mungkin harganya jauh di bawah itu. Buat saya mobil ya hanya untuk digunakan gitu ya, artinya bukan buat kita investasikan. Jadi kalau kita pengen beli mobil dan untung, nggak akan ada ceritanya guys beli mobil untung gitu ya. Jadi memang untuk peruntukannya benar-benar terpakai sih. Nah ini saya mau kasih lihat guys, saya juga ada pasang aksesoris ya. Jadi aksesorisnya itu seperti ini guys. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah sini nih ya, ini saya ada aksesoris untuk lampu. Jadi ini ada lampu untuk penambah lampu kabut gitu ya, dan juga ada lampu beam seperti ini. Jadi ada dua lampu dia. Nanti saya kasih lihat hasilnya seperti apa ya guys ya. Untuk saat ini saya kasih lihat tombolnya dulu. Nanti setelah video ini agak malam mungkin saya akan tunjukkan hasilnya seperti apa. Oke, nah ini kita lagi mau demonstrasi coba lampu itu nyalanya seperti apa. Nah coba kita aktifin guys. Oke, nah jadi kalau malam jadinya bisa lebih terang nih. Coba kita zoom seperti ini guys. Coba kita matiin lagi tadi, bedanya jadi seperti ini ya kan. Ini kan standar bawaannya VinFast guys. Nah setelah saya tambahkan aksesoris lampu LED tambahan tadi, itu jadinya seperti ini ya. Nah selain ini kita juga ada lampu beamnya ya. Jadi kita bisa klik beam, coba di beam. Nah seperti ini, lampunya warna kuning. Dan selain lampu beam tadi dibuat sebagai, lampu kuning tadi bisa dibuat sebagai beam, bisa juga dibuat sebagai permanen. Jadi kita bisa nyalakan permanen seperti ini guys. Nah ini silo sekali ya. Jadi mobil depan tuh pasti akan protes. Tapi itu akan kepakai sekali saat kita lagi misalnya jalanan jauh, kemudian berkabut. Lampu kuning itu bisa lebih menembus hujan seperti itu guys. Jadi ada dua tipe lampu, kurang lebih itu bedanya. Nah ini kita lihat pendaran lampunya ya seperti ini. Jadi bagian bawahnya tuh terang sekali warna putih ini guys.